yang ada di Maluku. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, tarian lenso ini menyambut kehadiran dari tamu undangan sekalian. Wakil Wali Kota Jayapura beserta rombongan tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Dalam sebuah wadah. Pemikiran ini timbul ketika mereka berkumpul di rumah keluarga Ibu Chen Lawalata, Jalan Salemba Raya, Jakarta. Terbentuklah sebuah wadah untuk mempersatukan para wanita asal Maluku. Watimena sebagai ketua umum, Nyonya Jo Peters, Ketua 1, Nyonya Emri Siangturi Putirai, Ketua 2, Nyonya D. Tuahatu Amahorsea, Sekretaris, Nyonya Inka Patipelohi, Bendahara, Nyonya Jen Lawalata, dan Nyonya Sera Olivero sebagai anggota. Sebagai organisasi wanita Indonesia yang berasal dari Maluku, maka pada tahun 2000 melalui Munas ketiga namanya ditambah menjadi Perwama Ina. Siapa, apa, dan di mana saja sesuai dengan visi sebagai wadah
untuk menampung dan mempersatukan wanita Maluku di perantauan. Maka keanggotaan Perwama Inah terdiri dari anggota biasa, yaitu wanita asal Maluku dan mereka yang menikah dengan pria asal Maluku, ataupun mereka yang masih berdarah Maluku dan dari garis keturunan ibu, ayah, ataupun suami. Mereka yang tidak termasuk dalam kategori anggota biasa, tetapi menyetujui asas dan tujuan serta bersimpati Perwama Inah akan diangkat sebagai simpatisan, sedangkan anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa bagi Perwama Inah. Perwama Inah adalah organisasi sosial dan pendidikan yang bersifat nasional dan mandiri, tidak terikat pada satu agama maupun partai politik, berasaskan Pancasila, dan sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, KOANI, dan BKOW. Untuk menjalankan misi dan tujuannya, Perwama Inah mempunyai pengurus tertinggi, yaitu DPP, Dewan Pimpinan Pusat, sebagai pengurus tingkat pusat, berkedudukan di DKI Jakarta, dipimpin oleh seorang ketua umum dengan dibantu oleh 5 orang ketua bidang yang masing-masing membawahi bidang organisasi dan kaderisasi, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang ekonomi dan usaha, bidang sosial, dan bidang hukum dan humas. Pembentukan pengurus Perwama Inah diputuskan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) yang sebelumnya bernama MUBAS (Musyawarah Besar). Semula masa jabatan pengurus adalah 4 tahun, kemudian dirubah pada tahun 2005 dalam MUNAS keempat menjadi 5 tahun, dan hanya kepengurusan boleh terpilih sebanyak 2 periode berturut-turut. Seiring dengan banyak wanita Maluku yang sudah dan mau bergabung dengan Perwama Inah di tingkat pusat maupun daerah, maka pada tahun 1993 prakarsa Nyonya MP Lesilolo Luhu Lima Sarjana Hukum, jabatan sekarang sebagai anggota kehormatan, dirasa perlu untuk membentuk DPD, Dewan Pimpinan Daerah, sebagai pengurus tingkat provinsi, dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh ketua-ketua bidang yang berkedudukan di ibu kota provinsi, membawahi pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Layaknya sebuah organisasi, DPP, DPD, dan pengurus cabang masing-masing mempunyai ketua, sekretaris, dan bendahara. Apa saja yang telah dikerjakan? Sebagai organisasi sosial dan pendidikan, Perwama Inah terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan generasi muda. Pada bulan Februari tahun 1978 terbentuklah Yayasan Permata Ibu yang memiliki dan mengelola sebuah taman kanak-kanak di Cengkareng, tempat banyak orang Maluku berdomisili. Karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka taman kanak-kanak tersebut tidak lagi beroperasi. Demikian juga dengan yayasannya. Tetapi sejak tahun 2001, Perwama Inah mempunyai program anak asuh sebanyak 20 anak, terdiri dari 10 siswa Kristen dan 10 siswa Muslim, bertempat di Kota Ambon.
Dari tahun ke tahun, Perwama Ina dalam rencana kerjanya telah mengunjungi dan memberi sumbangan berupa material maupun dukungan moral kepada banyak panti asuhan, panti werda atau rumah sakit, serta rumah ibadah dan sekolah. Tidak hanya yang berada di ibu kota dan sekitarnya, tetapi juga di tempat-tempat lain yang mengalami musibah karena bencana alam ataupun kerusuhan. Tentu saja tak ketinggalan di daerah Maluku sendiri menyelenggarakan pasar murah secara rutin, berpartisipasi dalam penyelenggaraan hari-hari besar nasional khas Maluku maupun perayaan serta acara yang diadakan oleh berbagai stasi khususnya Maluku. Selama ini Perwama Ina telah melaksanakan kegiatan mengadakan bakti sosial. Di samping memberi sumbangan atau bantuan, diadakan juga pengobatan cuma-cuma, antara lain pengobatan umum gigi, mengadakan pernikahan massal dan khitanan massal pada penduduk di pulau-pulau di Maluku sampai dengan di Maluku Utara. Demikianlah sekelumit kisah mengenai Perwama Ina. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah bahwa dengan Dewan Pimpinan Daerah dan pengurus cabang Kota Jayapura dapat terbentuk dan akan dilantik hari ini, berkarya dalam organisasi ini untuk kepentingan perempuan Maluku dan perempuan Papua, di mana DPD dan pengurus cabang Kota Jayapura Perwama Ina berada. Sekian. Sambut dalam tarian penyambutan oleh masyarakat Papua, Provinsi Papua yang berada di ujung timur Indonesia akan
Persatuan Wanita Maluku Indonesia, Perwama Ina, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua, dan pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura. Jayapura, 6 Desember 2021 dimulai. Yang terhormat Wakil Wali Kota Jayapura, yang kami hormati Staf Ahli Gubernur Papua, yang kami hormati di tingkat Provinsi Papua dan Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua dan Penasehat Ikemal di Tanah Papua, yang kami hormati Forkopimda di tingkat Provinsi Papua dan Kota Jayapura, yang kami hormati Ketua Sinode, Ketua Klasis Denominasi Gereja di Papua dan Kota Jayapura, beserta tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh-tokoh adat. Yang kami hormati tamu undangan sekalian. Wanyam Wanyambe menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
besar. Oleh karena kasih berkenaannya saja acara pelantikan pengurus Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua dan Kota Jayapura periode tahun 2021-2026 boleh terlaksana pada hari ini. Pada kesempatan ini pula izinkan kami selaku Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua dan Kota Jayapura menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan pelantikan pengurus Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua dan Kota Jayapura adalah 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Persatuan Wanita Maluku Indonesia. 2. Hasil musyawarah rapat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia tahun 2012. 3. Surat mandat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia nomor 007/PWM datar INA DPP datar SM 7 Romawi datar 12 tanggal 15 Oktober tahun 2012. Tujuan pelaksanaan pelantikan pengurus Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua dan Kota Jayapura. 1. Terlaksananya program yang merupakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Persatuan Wanita Maluku Indonesia. 2. Memberdayakan potensi wanita Maluku untuk turut serta membangun masyarakat di bidang organisasi, pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, dan HAM. 3. Turut serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat berperan serta dalam membangun masyarakat. 4. Terselenggaranya kegiatan program keorganisasian dengan Ketua Umum DPP Perwama INA yang akan dirangkaikan dalam pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum DPP Perwama INA dan penyamatan logo dan penyerahan ADART oleh Ketua Umum DPP Perwama INA. Dengan hormat kami mengundang Sekretaris Umum DPP Perwama INA dalam rangkaian pelantikan pengurus Perwama INA DPD Provinsi Papua. Ibu dan para hadirin yang kami hormati dan kami kasihi, sampailah saat ini pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua periode 2021-2026 Jayapura 6 Desember 2021. Surat keputusan nomor 012/PWM INA DPP SK 12 Romawi 2021 tentang pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Persatuan Wanita Maluku Indonesia Perwama INA tahun 2021. Dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Perwama INA menimbang 1. Bahwa dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Perwama INA, maka perlu ditetapkan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. 2. Bahwa dengan terpilihnya pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Perwama INA masa bakti tahun 2021-2026. 3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, butir 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia Perwama INA
mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perwama Ina, memperhatikan Surat Formatur Jayapura nomor 022 garing Forma Perwama Ina garing 10 Romawi 2021 perihal permohonan penerbitan SK DPD Perwama Ina Provinsi Papua pada tanggal 24 Oktober 2021. 2. Surat keputusan Pleno DPP Perwama Ina pada tanggal 1 November 2021. Memutuskan menetapkan 1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia tentang pengangkatan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Persatuan Wanita Maluku Indonesia tahun 2021-2026 yang nama dan jabatannya terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Perwama Ina. 3. Membuat laporan setiap 6 bulan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang kegiatan dan perkembangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua yang telah dilaksanakan. 4. Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Papua bertugas membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam penjabaran kebijakan, program kerja, serta pelaksanaannya. 5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura, Papua pada tanggal 6 Desember 2021. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia, Ketua Umum Nyonya Tati Tosuta Lemena, Sekretaris Umum Nyonya Eva Serhalawan Liasa. Lampiran surat keputusan nomor 012 garing PWM Ina garing DPP garing SK garing 12 Romawi 2021 Persatuan Wanita Maluku Indonesia Perwama Ina. Susunan Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Papua Perwama Ina masa bakti tahun 2021-2026. Pelindung Gubernur Papua, Pembina Dr. Andes Elia Lopati MM, Dr. Andes Tanis Letsoin, RD Syahaya SA MM, Christian Sohilait ST MSI. Panasehat Ibu Yulce NMB Wenda SH, Pendeta Since Laupati Latuputi MTH DTH, Pendeta Eti Lesilolo Saamena STH, Ibu Mary Letsoin Moni Harapon DSC, Ibu Adelina Putuhena. Ketua Dr. Randa F. Ipone Sudarsono Dekwelyu. Ketua 1 Ibu Shirley Pais Ayawaila. Ketua 2 Ibu Freli Saamena. Ketua 3 Ibu Telma Nandisa Tutke. Sekretaris Insinyur Joyce Simbaju Piris. Sekretaris 1 Ibu Christine N. Wakarmamu SE MSI. Bendahara Insinyur Irene Yuntiarti De Pretes Meterai. Bendahara 1 Ibu Poni Maipau Ayawaila. Bidang-bidang. Bidang 1 organisasi dan kaderisasi, Ibu Rosalina Leuli De Pretes, Ibu Lunanka Katuut Daimboa SPMM, Ibu Yohana Carolina Sopakua SPD MA, Ibu Eka Watimena Tapilatu, Ibu Desi Patinama, Ibu Mary Kapau Matua Hitimahu, Ibu Ana Mari Talarima Resukun. Bidang 2 Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Yohana
Salase Patimukai S. Sos MM, Ibu Since Gasper Yoris, Dr. Gracia Penuska Daibua SPD, Dr. Santi Sohilaid Manuputi, Ibu Lisa Tutopo Apitule, Dr. Herlina Rahaniar Pui, Ibu Tineke Yehanusa Wanda, Ibu Yulitsa Peneska Nali Mustamu, Ibu Tri Pratiwi Tuahuns. Bidang 3 Ekonomi dan Usaha, Ibu Yakobina Tapilatu Marlisa, Ibu Belvina Pati Kaihatu Lesilolo SE, Ibu Rosanda LM Dekwelu, Ibu Sedia Tumahubun, Ibu Ketty Tuharea Kailola, Ibu Teresia Wahid Pati Pelohi, Ibu Cama Ohoyu, Ibu Laura Papale Puasela SE, Ibu Antonia Latu Papua. Bidang 4 Sosial, Ibu Foni Pelupesi Siahailatua, Ibu Sherly Susan Somokil Sintiana Pesi SM, Ibu Meta Komul, Ibu Lisa Tutupo Abitule, Ibu Fatma Polnaya Laisuri, Ibu Merlina Yongmensi Rongalaha. Bidang 5 Informasi, Komunikasi dan Hukum, Ibu Else Sisilia Telusa Aipasa SH MKM, Ibu Emilia Lawalata SH, Ibu Yuliana Nanuleta, Ibu Diana Usmani Rumondon, Ibu Adelce Kaihatu Patinama, Ibu Maria Luturmas, Ibu Weli Latuni SH, Ibu Susana Tipawail Tapilaha, Ibu Betty Kathleen Tuana Kota Tutkei SE, Ibu Siti Polnaya Laisuri. Demikianlah surat keputusan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Papua. Sekarang kita masuk pada naskah pelantikan dan sekaligus Ibu Ketua Umum yaitu Ibu Tati Tosuta Lemena akan melantik ibu-ibu yang kami sebutkan namanya dan kami mohon ke depan. Disyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 sesuai dengan surat keputusan nomor 012/PWP/DWP/SK/12 Romawi 2021 kami Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia dengan resmi melantik ibu-ibu yang namanya sebagai berikut. Untuk pelindung, pembina dan penasehat kami tidak indikan lagi tetapi kami panggil pengurus Dewan Pimpinan Daerah Papua. Dr. Randa Eponi Sudarsono Dekwelu, Ibu Sherly Pais Ayawaila, Dr. Gracia Penuska Daibua SPD, Dr. Santi Sohilaid Manuputi, Ibu Lisa Tutupo Apitule, Ibu Tri Pratiwi Tuahuns, Dr. Herlina Rahaniar Pui, Ibu Tresia Wahid Pati Pelohi, Ibu Cama Ohoy, Ibu Fatma Poinaya Lausi, Ibu Weli Latuni SH. Kami mengundang Ibu Ketua Umum
Perwama Indah Papua. Penyematan logo oleh garis datar INA garis datar SK garis 2021 tentang pelantikan pimpinan cabang, pelantikan pengurus cabang Persatuan Wanita Maluku Indonesia Kota Jayapura masa bakti tahun 2021-2026. Dewan Pimpinan Daerah Perwama Indah Provinsi Papua
menimbang satu dan seterusnya, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perwama Ina, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu keputusan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Maluku Indonesia tentang pengangkatan pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura masa bakti tahun 2021-2026 yang nama dan jabatannya terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah Perwama Ina Provinsi Papua. Ketiga, membuat laporan setiap 6 bulan kepada Dewan Pimpinan Daerah Perwama Ina Provinsi Papua tentang kegiatan dan perkembangan pimpinan pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura. Keempat, pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura bertugas membantu Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua dalam penjabaran kebijakan program kerja serta pelaksanaannya. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 6 Desember 2021. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua, Nyonya Flora Ivone Sudarmo DKRJ Ketua, Nyonya Joyce Piris Simbaju Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada segenap pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura. Lampiran surat keputusan nomor 001/PWM/Ina DPD Papua /SK/12 Angka Romawi /Datar 2021. Pelindung Wali Kota Jayapura. Penasehat 1, Ibu Kristina L.I. Mano Mulukoro SIP MKP. 2, Ibu Pendeta Selvi Titi Halawa Ihalau Sarjana Teologi. 3, Ibu Rosina Betaubul Tan. 4, Ibu Haja Eli Tuhulele Sarjana Pendidikan. Ketika saya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika saya membaca Siahaya Silahoy, Ketua 1, Ibu Yoma Letemia Dilipali. Ketua 2, Ibu Rosanya Rehiara Siahai. Ketua 3, Ibu Rince Arjolan Sumesei Tahalea. 6, Ibu Margaret Tutkei Numberi Manupamani. 7, 5, Ibu Hendrika Patimukai Tomahu. 6, Ibu Maria Tita Henmese. Anggota Ibu Novalina
Silahoi Litai, Pati Nasarani Sinanu. 4. Ibu Lia Moti. 5. Ibu Sylvia Lilik Watibin. Surat keputusan nomor 001 garing PWM Gatar Ina garing DPD Papua Gatar Papua garing SK garing 12 Romawi Gatar 2021. Kami Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Maluku Indonesia Perwama Ina Provinsi Papua dengan resmi melantik ibu-ibu pengurus cabang Perwama Ina Kota Jayapura masa bakti tahun 2021-2026. Pertama-tama puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya karena pada siang hari ini atas nikmat dan napas hidup yang diberikan kepada kita semuanya hadir bersyukur semua sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus yang berdilantik tunggal panitia pelantikan pimpinan daerah, pengurus daerah, pimpinan Provinsi Papua, Persatuan Wanita Maluku Indonesia, Bapak Presiden Kota yang sudah mengundang Wali Kota untuk hadir pada hari ini memberikan sambutan. Sekali lagi terima kasih. Yang ketiga, pemerintah daerah menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikannya. Ini semua tadi wanita-wanita hebat, wanita-wanita luar biasa. Saya perhatikan satu-satu, wow, semua cantik, ya, terbaik di kota dan provinsi Papua. Ini luar biasa betul. Ini ibu-ibu tadi ini dibulakannya banyak orang, banyak pendukungnya, banyak anggotanya, karena sudah senior semua. Di mana-mana dia ada di GOE, ada di PKK, ada di DWP, di mana-mana ada. Saya lihat tadi itu, ini hebat sekali. Maka tadi yang dipasang pin itu jangan salah gunakan. Ya kalau ke PKK jangan pakai itu. Nanti kalau ke
Perwama silakan pakai. Itu mandat, tanggung jawab, itu amanah. Di Papua ini, di kota ini banyak wanita Maluku, hanya ibu yang dikasih. Maka gunakan yang baik itu. Tadi sudah dikukuhkan, sudah dilantik sampai 5 tahun ke depan 2026. Itu pin selalu melengket, tembus ke hati. Jangan di luar saja. Jadi segala anggaran dasar rumah tangga laksanakan, petunjuk organisasi juga diikuti. Apa perintah ketua, tunduk, jangan melawan. Karena sudah disumpah tadi, sudah dilantik. Untuk itu pesan saya, pesan wali kota, di pemerintah kota ini ada namanya dinas pada yang perlindungan anak dan keluarga berencana. Di situ banyak program kewanitaan. Ya silakan berkolaborasi, bersinergi, ya kerjasama, apa saja di situ. Dan jangan lupa SK tadi bawa di Kesbangpol di daftar. Ya, daftarkan itu agar ketika nanti butuh sesuatu ada daftarnya. Ya. Kemudian ada juga dinas sosial kita, ada pemerintah daerah, ada juga dinas perdagangan dan perindustrian UMKM. Ya, ini penting. Ada juga dinas tenaga kerja, ada juga pendidikan. Ya, saya berharap semua bentuk jenis program kerja yang ada, ya, banyak komunikasi dengan sini. Ada tim gerak PKK ketua, ada GW ketua di sini, ada DWP kota di sini ketua. Komunikasi, koordinasi, itu organisasi. Dan pesan wali kota ini, organisasi dijaga, wadah persatuan, kebersamaan, kekuatan di situ. Ya, jangan dijadikan menjadi perpecahan. Ya, sehingga kalau ada perkumpulan, ada suatu wadah, itu dijaga wadah itu dengan baik. Jangan menjadi perselisihan. Ya, semua masalah-masalah sosial kemanusiaan, sosial kemasyarakatan kaitan dengan tugas-tugasnya tadi dibicarakan di organisasi. Ambil keputusan, laksanakan. Itu suara mutlak, suara musyawarah, suara mufakat, suara terbanyak. Jangan lain diputuskan, lain dikerjakan. Tidak boleh. Jadi anggota tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Jika ada masalah-masalah sosial di luar, ada masalah pendidikan, ada masalah stabilitas, ada masalah kekeluargaan, lapor ketua, dibicarakan. Kalau ketua kota buntu, ada ketua provinsi. Kalau ketua provinsi buntu, ada ketua Kemal. Kalau masih buntu, ada ibu ketua tim PKK, pembina, penasehat kota Jayapura. Jangan khawatir, selalu satu hati. Ya, satu hati membangun kota. Saya berharap Perwama, pengurus daerah kota Jayapura ini membantu pemerintah kota. Kita berkolaborasi, bersinergi agar visi wali kota wujudkan kota yang beriman, bersatu, mandiri, sejahtera, berbasis dari lokal. Ini kita dukung. Maka untuk itu, selaku warga Papua, warga kota Jayapura, jaga hubungan baik, jaga toleransi, ya, jaga harmonisasi di antara kita di kota ini. Wali kota bangga dan terima kasih kepada semua masyarakat kota Jayapura karena bisa menciptakan stabilitas, menciptakan kedamaian di kota. Sampai kita menerima penghargaan dari Kementerian Agama namanya Harmony Award, kota terbaik toleransi di Indonesia. Ini berkat kita semua, berbagai agama di tanah Papua, kota Jayapura. Di mana-mana damai,
Di mana-mana cinta kasih ada. Apalagi menjelang Natal, tahun baru yang akan datang ini, ya, masuk minggu Advent ini, masuk hari Natal 5 Desember 2021 sampai tahun baru 2022 nanti. Ini kita jaga semua. Maka wali kota sudah mengeluarkan instruksi, tidak boleh ada bunyi-bunyian 24, 25, 26 dan tahun baru. Tidak boleh, dilarang jual minuman beralkohol. Ini perintah wali kota. Dan tidak ada kegiatan seremonial perayaan tahun baru. Rayakan Natal dengan sederhana, jangan berlebihan. Ini perintah wali kota. Karena masih pandemi COVID-19. Beliau sangat juga senang dan bersyukur wali kota karena hari ini pandemi tinggal 3 kita rawat. Luar biasa. Wali kota saya malah pikirkan ini, bagaimana masyarakat jangan ada meninggal lagi, jangan ada sakit lagi. Wali kota undang semua tokoh agama, lintas agama, kita berdoa sama-sama selalu. Bila sampai menetes air mata di bulan Agustus kemarin, Juli, karena banyak meninggal di kota. Beliau hari mata menetes tuh. Tapi kita puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah SWT. Hari ini tinggal 3. Dulu kita rem betul karena pandemi, kita rem betul dulu karena banyak yang terpapar. Oksigen habis di kota, lebih 100 meninggal 1 bulan. Bahkan peti jenazah pun sulit waktu itu. Saya saksinya, Bapak Ibu sekalian, ke rumah sakit saya keliling itu. Perintah wali kota, Pak Wakil, kamu cek oksigen. Pak Wakil cek rumah sakit, bagaimana? Saya jalan kemana ke sana kemarin. Bagaimana hasilnya Pak Wakil? Pak Wali Kota, antri di rumah sakit penyakit COVID itu, ruangan penuh, di bangsal-bangsal di lorong penuh, bahkan di mobil antri. Ada juga bilang, itu tipu-tipu, itu tidak betul. Tidak, ini fakta terjadi. Untuk itu hari ini sudah kita gas, sekarang, sudah kita gas. Sekolah tatap muka sudah dibuka, naik haji sudah boleh, mau ke Yerusalem juga sudah bisa, wisata rohani, seperti duitnya ada, ya. Ini kita harapkan semua. Untuk itu di tahun 2021 akhir tahun ini, mulai 24 Desember sampai tanggal 1 Januari, instruksi wali kota ini level 3 nasional, instruksi Mendagri 02. Mari kita evaluasi di kota bahwa level 3 itu semua aktivitas boleh, tapi 50%. Kalau sekarang boleh 75%. Kita boleh sampaikan pada kesempatan ini, kita prokes dijaga, ya, agar semua selamat merayakan Natal. Jangan sampai nanti mau Natal tiba-tiba COVID. Artinya terjadi sesuatu ya, sampai rugi untuk kita semua. Kita berdoa, mudah-mudahan Tuhan dalam beberapa hari ke depan COVID di kota bisa zero, bisa nol. Ini doa kita. Sekira itu pesan wali kota. Dan terakhir belum sampaikan, ada saya di situ catat bahwa beliau minta kepada Perwama agar jangan lupa tugas pokok dan fungsi. Baca anggaran dasar rumah tangga, tadi fungsi pendidikan, sosial kemasyarakatan, non politis, jangan berpolitik, ya. Nanti ketua kesana kemari lagi berpolitik lagi, tidak boleh. Apalagi 2024 mau lagi kampanye, ya, jangan. Saya juga hari forum ini minta maaf yang besar-besarnya karena saya dengan wali kota, kalau Tuhan menghendaki akhir jabatan kami sudah berakhir. Kalau sekarang kita 22
Mei 2022 berakhir. Ya nggak lama lagi, 6 bulan bersama. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Itulah yang dapat kami berikan. Ada yang kurang, mari sama-sama kita benahi masa-masa mendatang. Ya, waktu sampaikan, terima kasih semuanya telah mendukung wali kota dan saya selama di kota ini. Ya ada kurang itu dari kami. Saya punya kawan besar di sini, Pak RD Sihaya, beliau seperjuangan dengan saya. Ketua Kemal, juga ibu mantan kadis kami juga, staf ahli gubernur. Terima kasih juga di sini. Semua perjuangan semua di kota, membangun kota ini. Dan yang terakhir, saya sampaikan, berikan contoh terbaik dimanapun berwama berada. Contoh terbaik. Di kota ini banyak saksi wanita. Berikan terbaik. Berikan terbaik. Ya, contoh misalnya sampah jangan buang sembarangan. Ada mobil taruh kantong sampah di situ. Itu ke wali kota, di mobilnya tuh tempat sampah ada di situ. Wakil juga ada. Ya, bahkan kalau duduk wali kota, kemana-mana bawa tumbler, jangan pakai botol. Itu saya bawa tuh untuk isi minum, supaya sampah plastik di kota ini hilang. Karena kalau habis hujan, karena banjir, botol-botol di saluran. Kalau saya ke pulau kosong, ke pulau kayu batu, kayu pulau, Batiendos, itu bapak ibu semua di pinggir-pinggir pantai itu semua botol-botol, sampah-sampah taruh di semua situ. Itu dari mana? Kan dari kita. Nah untuk itu kalau bisa gerakan ini diterapkan oleh Perwama Kota Jayapura, itu hebat betul. Coba mulai ada pertemuan, semua pakai tumbler, terpaksa botol pink hilang. Sampaikan terima kasih kepada Perwama, Tuan Wanita Maluku Indonesia, sudah mendukung pada hari ini dilantik secara resmi oleh pengurus pusat dan pengurus daerah masing-masing. Kita berharap Perwama Kota harus satu, koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersinergi berkaitan dengan program yang ada di Perwama tingkat kota, baik melalui OPD kita, juga melalui PKK atau GW atau DWP di Kota Jayapura. Yang kedua, kita berharap kepada Perwama Kota Jayapura bisa menciptakan kondisi dengan merangkul semua paguyuban, semua kerukunan, semua komunitas untuk membangun sinergitas kaitan dengan bagaimana menciptakan kedamaian, ketentraman, dan harmonisasi di Kota Jayapura agar kerukunan, toleransi kita jaga. Ya, apalagi di Perwama ini kita kenal dengan ketua-ketua dengan tadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa. Saya kira ini bisa mereka lakukan kota. Dan yang terakhir kita berharap kepada Perwama Kota Jayapura agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik pada masa pandemi sehingga tidak ada yang terpapar COVID. Membantu pemerintah juga melakukan hal-hal kait dengan vaksin dan seterusnya semuanya. Saya kira itu di Kota Jayapura. Terima kasih. Cukup ya. Dari Ketua Umum, Pengurus Umum untuk menunda, dan kami minta tidak lebih dari dari tahun 2021, dan puji Tuhan telah terlaksana hari ini. Ucapan terima kasih selanjutnya saya sampaikan juga kepada para sesepuh yang saya sebut dengan penuh kasih, Bunda Ce Sihaya, Bung Eri Lopati, dan juga kepada Ketua Ikemal Provinsi Bung Kris yang dengan tekun setia mendampingi kami untuk terus melakukan komunikasi dengan DPP sehingga semua persiapan
dapat terlaksana dengan baik sampai pada saat ini. Bahkan kami mengucap syukur karena pakaian kebesaran yang kami pakai ini juga adalah kontribusi dari Ketua Ikemal Provinsi Papua dan juga Bapak Pangdam 8 Trikora. Nah, ini hal yang sangat membanggakan kami. Ketika kami memakai ini, pasti kami akan mengingat jasa dari kedua Bapak terkasih ini. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa kalau tadi kota ada rencana pelaksanaan program perdana, kami juga sebenarnya kami rencanakan seminggu setelah pelantikan hari ini, kami akan melaksanakan pembagian Alkitab dan Al-Quran yang diberikan oleh adik dari Bapak Palap, Panglima Angkatan Bersenjata, Pak Birawa, dan juga dari Kementerian Agama yang memberikan Al-Quran kepada kami. Kirimannya sudah ada di Kodam, tapi kami sepakat untuk itu akan dilaksanakan pada setelah tahun baru. Dan ini atas bantuan dari Ibu Siska Pelupesi, beliau Ketua Bidang 1 ya dari Perwama Ina. Nah, sayangnya beliau tidak hadir hari ini, padahal bertepatan hari ini beliau berulang tahun. Tapi tadi pagi atas nama Perwama Ina, Provinsi dan Kota, saya sudah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Demikian saya menghimbau di akhir dari sambutan ini, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita pegang janji atau aturan dari para leluhur kita bahwa saya lupa, potong di kuku, rasa di daging, ya begitu ya. Maklum ini karena Ambon Kar, jadi saya berusaha untuk ingat kembali. Jadi kita semua bersatu hati supaya kita bisa membangun Kota Jayapura, membangun Provinsi Papua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para leluhur kita yang membawa Injil masuk di tanah Papua ini, di Kota Jayapura dan sekitarnya. Terima kasih. Saya berdoa Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan Perwama Ina, Provinsi dan Kota Jayapura ke depan. Tuhan memberkati. Para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namaste, salam sejahtera. Yang terhormat, yang mewakili Gubernur Provinsi Papua, Ibu Elsie Rumbekwan, SPI MSD. Wakil Dandim 17 Cendrawasih, Wakil Wali Kota, atas nama Wali Kota yang tadi disampaikan oleh Wakil Wali Kota Dr. Andes Haji Rustam Saru MM sudah lebih dulu meninggalkan ruangan. Juga Ibu Yuce Benda MMB sebagai Ketua Tim Penggerak Provinsi Papua sekaligus penasehat DPD Perwama Ina Papua, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Ibu Christine Luluporo Mahro SIP MAP, Ketua Klasis Boardroom B, sorry kalau terselip, Ketua Sinode GPI, Forum Pindah Papua dan Kota Jayapura, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pemuda, Ketua Ikemal
dari Papua dan juga dari kota Jayapura, organisasi wanita dari Jalasan Nasri, Bayangkari, Iwapi, HWK, Dharma Wanita, dan GOW Kota Jayapura. Terpilih 2020-2025, saya menyampaikan terima kasih secara khusus untuk Ibu Lina Putuhena yang pada tanggal 15 Oktober 2012 telah diberikan mandat untuk membentuk Perwamaiina di DPD Papua. Pada saat dan kondisi DPD Perwamaiina Provinsi Papua sempat vakum sampai pada bulan Maret 2021 Ibu Lina Putuhena kembali menghubungi kami Dewan Pimpinan Pusat Perwamaiina untuk mengaktifkan kembali DPD Provinsi Papua di Jayapura ini. Puji syukur atas kasih dan kebesaran Tuhan, akhirnya hari ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat Perwamaiina dapat melantik Dewan Pimpinan Daerah Perwamaiina Provinsi Papua di Jayapura. Bahkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua di Jayapura dapat melantik pengurus cabang Kota Jayapura. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarwi Somokil sebagai Ketua Panitia dan timnya dalam mengurus terlaksananya pelantikan DPD Perwamaiina dan pengurus cabang Kota Jayapura, juga mengurus keberadaan kami, Ibu. Terima kasih. Kami juga memohon dan menghimbau kepada para pejabat-pejabat di Papua maupun di Jayapura untuk dapat menopang kegiatan Perwamaiina di mana mereka berada. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Untuk pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Perwamaiina Provinsi Papua dan pengurus cabang Kota Jayapura kiranya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai organisasi sosial yang mempunyai ciri khas daerah Maluku dengan menjaga kebersamaan dan kesatuan demi kelanjutan dari organisasi yang kita cintai. Sebagai manusia kita berbeda. Tentunya kita punya kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hati, pikiran, mulut dengan positif dan ketulusan, sehingga kita saling menopang untuk menjadikan organisasi Perwamaiina sebagai ladang pelayanan selama Papua di Jayapura dan pengurus cabang Kota Jayapura. Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewadahi perempuan-perempuan yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga di Provinsi Papua. Tentunya karena organisasi adalah tempat di mana para perempuan-perempuan hebat ini datang dengan talenta masing-masing. Biasanya kalau organisasi perempuan itu kalau bersatu karena mulut, tapi kalau bercerai juga karena mulut. Nah, oleh sebab itu perlu kita jaga bersama mulut kita. Biasanya ada bilang ini kalau mau mulut itu bilang pedis-pedis rica kan gitu. Jadi karena di organisasi itu tentu saja dengan perbedaan yang ada kita datang dalam satu organisasi yang mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama.
Oleh sebab itu saya sangat berharap dengan terbentuknya dan dilantiknya Perwama INA DPD Provinsi Papua dan juga pengurus cabang Kota Jayapura, mari bersama-sama bergandengan tangan. Baik itu untuk organisasi itu sendiri, tetapi juga untuk pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dengan kehadiran organisasi ini dapat memberikan satu nuansa dan warna yang mana ibu-ibu yang tergolong dan tergabung di dalam Perwama INA Provinsi dan juga Kota Jayapura dapat berkarir. Tapi ingat, jangan sampai karena organisasi terus kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini juga harus perlu dijaga. Jangan sampai sibuk organisasi terus rumah tangga kita tidak urus. Itu juga bahaya. Kalau boleh, urus rumah tangga duluan, setelah itu baru kita urus organisasi. Karena organisasi itu juga terdiri dari rumah tangga itu. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang baru saja dilantik, saya atas nama penasehat, tapi juga selaku ketua tim penggerak PKK, tapi juga selaku penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura, mengucapkan selamat atas dilantiknya ibu-ibu sebagai pengurus Perwama INA Kota Jayapura, tapi juga Provinsi Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, selamat datang dan selamat bergabung di dalam organisasi Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura. Tentunya dari ketua sampai dengan pengurus organisasi Kota Jayapura ini orang-orang pemain lama ya. Di sana pemain lama, mulai dari ketua, dia punya penasehat dan yang lain semua pemain lama. Saya percaya bahwa pengurus yang baru saja dilantik pasti akan memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Jayapura, tetapi juga terlebih khusus kepada Ikemar Kota Jayapura maupun Ikemar Provinsi Papua. Sekali lagi selamat dan sukses untuk pelantikannya dan Tuhan memberkati. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sadu 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 Wanyambe. Di tanah Papua, dengan hormat kami mengundang Bung Christian Swahili, ST MSI. Kan selamat dulu. Kalau Ibu Wali Kota bilang ada kekuatan baru di kota ini, saya pikir di Kemah juga kita mendapat kekuatan baru juga untuk membantu kami di Kemah. Kita tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Jadi kalau ibu-ibu perintah dengan bapak perintah sedikit berbeda. Kalau bapak perintah itu mungkin 1 menit, 2 menit baru jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang perintah, sungguh itu barang-barang lain tinggal dan perintah. Karena ini saya pikir ini berbuat kekuatan besar. Sebagai Kemah Pusat di Tanah Papua, saya hanya sampaikan 2 pesan saja kepada ibu-ibu yang baru dilantik, baik di kota maupun di provinsi. Pertama itu, kehadiran organisasi ini untuk memperkuat tempat di mana kita berada. Kalau kita dari Kota Jayapura, mari kita berikan support kepada Kota Jayapura. Kalau kita dari Provinsi Papua, maka kita berikan support kepada pemerintah Provinsi Papua, Pak Gubernur dengan seluruh program-program yang disampaikan. Tetapi karena kita masih bawa identitas Maluku, kata Maluku itu masih melekat, maka sebagai Ketua Ikemal di Tanah Papua, saya juga mau menyampaikan, jangan lupa Maluku. Ini penting. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua itu memang Ibu Wali Kota bilang, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota juga sudah sampaikan. Organisasi itu untuk menolong kita memperkuat persaudaraan, bukan untuk sebagai pemecah. Karena itu organisasi harus lebih memperkuat organisasi keseluruhan, harus lebih memperkuat keluarga, harus lebih memperkuat GW dan wanita di sini, harus lebih memperkuat wali kota, Pemda Provinsi Papua, DPP di pusat, bukan menjadi sumber masalah. Catatannya ada di situ. Ini urus mama-mama ini. Mama-mama ini urusnya memang sedikit berbeda. Karena itu pengurus yang sudah terbentuk, selamat. Harus sabar sedikit ya urus mama-mama ini, pengurus. Jadi kalau SMS, pengurus SMS undangan baru tiba-tiba
jawabannya itu satu alinea, satu bait, satu bab, diam saja. Sudah itu memang urus mama itu memang begitu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus provinsi dan pengurus cabang Kota Jayapura yang sudah terbentuk hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Persatuan Wanita Maluku Indonesia untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Provinsi Papua dan pengurus Perwana Ina Cabang Kota Jayapura. Yang saya hormati dan banggakan, sebagai umat beragama, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita dipelihara dengan baik dan Tuhan berkenan acara kita laksanakan pada hari ini dan kita semua dapat mengambil bagian untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Maluku Indonesia Perwana Ina Provinsi Papua dan pengurus Perwana Ina Cabang Kota Jayapura. Hadirin dan undangan yang saya hormati, terutama para pengurus baik di DPD Provinsi Papua maupun Cabang Kota Jayapura yang baru saja kita dilantik pada hari ini. Saya ingin berpesan sebagai organisasi sosial dan pendidikan, saya turut berbangga kepada masyarakat atau saudara-saudara kita Ikatan Kerukunan Keluarga Maluku yang ada di Provinsi Papua dan juga ada di Kota Jayapura, karena telah bersama-sama terpanggil untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga teristimewa dalam pendidikan di provinsi ini, terutama dalam memajukan generasi muda yang ada di Provinsi Papua. Dari tahun ke tahun, Perwana Ina dalam rencana kerjanya, saya membaca di informasi di media cetak maupun media elektronik, Perwana Ina telah mengunjungi dan memberi sumbangan berupa material maupun dukungan moral kepada banyak panti asuhan, panti werda maupun rumah sakit, serta rumah ibadah dan sekolah-sekolah di berbagai tempat di Papua, dan tidak ketinggalan juga tidak lupa kampung halamannya di Maluku. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan berharap bahwa untuk pengurus yang baru dilantik untuk tetap memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga menjalin komunikasi aktif baik yang ada pengurus di tingkat provinsi maupun di cabang Kota Jayapura, menjalin komunikasi yang aktif dengan SKPD teknis terkait dan juga organisasi induk yang ada di provinsi maupun di Kota Jayapura, supaya saling berkolaborasi membantu pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Jayapura dengan program-program prioritas baik dari gubernur maupun dari wali kota Jayapura. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dan berharap organisasi ini akan terus berkembang dan mampu menghasilkan berbagai kerja dan motivasi yang baik, sehingga organisasi ini dapat bertumbuh kembang menjadi organisasi yang kuat dan tangguh. Saya juga berharap dan berpesan seperti tadi yang sudah disampaikan duluan oleh Ibu Ketua Penggerak PKK Cabang Kota, Ketua PKK Kota Jayapura. Biasanya organisasi perempuan itu kuat karena mulut, tapi runtuh juga karena mulut. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saling menghargai, menjaga mulut kita, supaya organisasi wanita ini menjadi kuat dan bisa memberikan sumbangan, pemikiran, sumbangan yang wujud nyatanya
ada di dalam program pembangunan baik di tingkat provinsi maupun di Kota Jayapura. Kiranya organisasi ini dapat memberikan hasil yang konkret dalam penyiapan masa depan bagi generasi muda yang ada di Papua. Akhirnya, satu pesan saya lagi. Sebagai Gubernur Papua, saya berpesan kepada pengurus Perwana Ina Provinsi Papua, jadilah pelindung kepada organisasi Perwana Ina cabang Kota Jayapura maupun kabupaten yang lain. Jadilah penaung dan juga pembina bagi organisasi di kabupaten kota, supaya bersama-sama bergandeng tangan melaksanakan program-program baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Kalau ada kegiatan di provinsi, libatkanlah yang ada di kabupaten kota. Saya juga berpesan kepada pengurus Perwana Ina di cabang Kota Jayapura, kalau ada kegiatan tetap membangun komunikasi yang baik dengan pengurus Perwana Ina Provinsi Papua, supaya baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota saling bergandengan tangan, dan dimanapun ibu-ibu berada, ibu-ibu membawa warna Maluku, itu membaur dengan warna Papua, seperti apa yang sudah dilakukan oleh sesepuh ibu-ibu sekalian para penginjil di tanah ini, supaya apa yang dicita-citakan sejak awal tetap itu terus dijaga dengan baik di atas tanah ini. Akhirnya, izinkan saya, Gubernur Papua, menyampaikan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Maluku Indonesia Provinsi Papua dan pengurus cabang Kota Jayapura yang baru dilantik. Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas, selamat melaksanakan amanat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing ibu-ibu sekalian dalam kerjasama untuk turut membangun tanah Papua guna mewujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Teriring salam dan doa tertanda Gubernur Papua Lukas Inembe SIP MA. Selesai. Hadirin dimohon berdiri, Bapak Ibu masih tetap di sisi depan dan kita Sebenarnya kalau menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kami, itu fokus kegiatan atau program adalah pendidikan dan sosial. Nah, ternyata dari pihak pemerintah juga, sebagai kita tahu bahwa Otsus itu kan pendidikan merupakan salah satu program prioritas. Jadi kami akan berusaha untuk melakukan berbagai kolaborasi dengan pemerintah maupun organisasi wanita yang ada di wilayah Provinsi Papua maupun Kota Jayapura untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat khususnya untuk pendidikan dan sosial. Merupakan hari yang bersejarah
dan itu menjadi catatan penting bagi kami Perwama Ina cabang Kota Jayapura. Dan kami bersyukur bahwa seiring waktu, sekian lama berjalan waktu ini, kami perempuan Maluku ini punya kerinduan untuk membuat satu wadah. Dan wadah itu di mana perempuan-perempuan Maluku berkumpul untuk mendukung program pemerintah dan juga program yang ada di Perwama Ina itu sendiri. Setelah kegiatan ini selesai, setelah kami dikukuhkan, dilantik, kami menerima amanat dari Perwama Ina Pusat untuk melakukan tanggung jawab kita, juga meneruskan apa yang sudah telah dikerjakan oleh leluhur-leluhur kami di tanah ini. Sebagai perempuan Maluku, khusus di Kota Jayapura, kami mau mengikuti tapak kaki Martha Christina Tiahahu yang adalah pejuang perempuan Maluku yang hebat dan luar biasa. Kami pun juga ingin bahwa mau membangun kerjasama yang baik antara Perwama Ina Kota Jayapura maupun provinsi dan juga pusat untuk menolong, membantu pemerintah dengan program-program yang sudah ada dan yang akan dilaksanakan ke depan. Oke, terima kasih Maluku. Setelah pelantikan hari ini, kami Perwama Ina cabang Kota Jayapura akan melakukan bakti masal, kegiatan sosial masyarakat yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2021, yaitu pengobatan masal telinga, hidung, dan tenggorokan kepada masyarakat Maluku yang ada di Kota Jayapura, khusus dari gereja GPI, juga dari Muslim dan GKI, mewakili GKI di tanah Papua dan juga Katolik. Itu program pertama kita untuk membangun semangat kita dalam meneruskan perjuangan kita ke depan. Sebagai Ketua Umum, saya merasa bahagia dan bangga bahwa Perwama Ina, Persatuan Wanita Maluku Indonesia, bisa berada di tanah Papua. Itu yang membuat saya bangga sebagai Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Maluku Indonesia. Karena kami berarti sudah mempunyai Dewan Pimpinan Daerah di tanah Papua. Program-programnya seperti apa? Programnya untuk Persatuan Wanita Maluku Indonesia, kami adalah organisasi sosial. Kami adalah organisasi sosial yang berakar rumput dari daerah Maluku, perempuan Maluku. Organisasi kami membuat 2 program unggulan, yaitu anak asuh yang terdiri dari 10 anak beragama Muslim dan 10 anak beragama Kristen. Kemudian kami punya bakti sosial. Ini bakti sosial sudah yang ke-12 kali. Karena dari zaman dulu itu setiap di daerah provinsi Maluku itu soal pengobatan dan sebagainya itu masih agak susah. Sehingga disitulah Perwama Ina membuat program pengobatan cuma-cuma. Program ini mengarah tidak hanya pada satu daerah ataupun agama, tetapi kami selalu kalau Kristen, Muslim juga gitu. Bakti sosial pengobatan cuma-cuma juga ke daerah Kristen, ke daerah Muslim. Untuk sumbangan ke gereja juga ke masjid. Nah, untuk masyarakat Maluku yang Muslim, kami punya program hitanan massal. Sedangkan untuk masyarakat Kristen, kami punya program perkawinan massal. Itu kira-kira. Nanti yang ke-12 ini ketua. Nanti yang ke-12 ini ketua. Ya. Lumut dan kami punya Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DKI, kemudian Sulsel, Sumsel, Sumut, dan Banten, apalagi Jakarta, daerah sini. Jadi sementara ini dengan Jayapura 10 kami punya. 10 DPD, 10 provinsi. Ya. Sama ya? Iya. Iya.
Ya, program tentunya setiap tahun itu ada program-program tambahan. Tetapi kalau untuk program basic itu 2 tahun sekali kami membuat bakti sosial. Gitu. Harapan? Ya, harapan kami adalah melalui organisasi Perwama Ina, perempuan-perempuan Maluku bisa menaikkan kualitas daripada perempuan Maluku di perantauan dan menunjukkan jati dirinya yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Maluku di mana saja. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.